Rosa dan Chelsea berharap putus asa mereka masih orang-orang keluarga Dharmawangsa karena mereka mengerti dengan jelas, tanpa keluarga Dharmawangsa, mereka bukan apa-apa. Bahkan jika Chelsea masih dari keluarga Gustama, posisinya tidak akan sekuat sebelumnya. Selanjutnya, keluarga Alvarendra telah menjadi pengkhianat bangsa. Pikiran diikat ke dalam kehidupan seperti itu membuat Chelsea menggigil. Sekarang dia menyadari betapa beruntungnya dia. Dia tidak menghargai harta yang dia bawa sejak lahir. Jika dia telah membuat sesuatu dari dirinya sendiri, dan tidak berkeliling mencari musuh, dia tidak harus bergantung sepenuhnya pada keluarga di belakangnya. Bahkan jika dia tidak memiliki nama Dharmawangsa, dia tidak akan berakhir dengan apa-apa. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Hal-hal tertentu, setelah hilang, tidak akan diperoleh kembali dengan mudah. Namun, pertanyaannya tetap ada, apakah dia telah mempelajari pelajarannya? Setelah Kinan dan keluarga Dirgantara meninggalkan rumah presiden, mereka pergi dengan mobil mereka. Di Lincoln yang memanjang, Penatua Dirgantara berkata dengan gembira, akhirnya keluarga Alvarendra berakhir. Akhirnya, aku bisa tenang malam ini. Nando menambahkan sambil tertawa, kakek, tidak hanya malam ini, kakek bisa tidur tanpa khawatir mulai hari ini dan seterusnya. Kakek Wira tertawa gembira. Keluarga Dirgantara sangat gembira setelah menyelesaikan musuh yang sulit ini, keluarga Alvarendra. Mereka tidak sabar untuk merayakan kemenangan ini. Septian mendengus. Itu karena tindakan keluarga Alvarendra sendiri sehingga mereka memiliki akhir seperti itu. Namun, sangat mengejutkan bahwa mereka melakukan begitu banyak hal yang tidak berperasaan dan tercela. Berdagang bayi dengan keluarga Dharmawangsa, membunuh Agnes, dan bahkan bereksperimen pada seorang gadis lugu. Mereka pantas mendapatkan hukuman yang jauh lebih besar daripada apa yang akan mereka dapatkan karena hal-hal yang mereka lakukan sangat mengerikan. Septian tiba-tiba mengajukan pertanyaan, tapi mengapa mereka bereksperimen pada gadis itu? Apa tujuan eksperimen mereka? Secara alami, pertanyaan itu diarahkan pada Kinan dan Vano. Vano mengalihkan pandangannya secara diam-diam dan menjawab, kami juga tidak memiliki ide yang jelas, tetapi semua itu sekarang di masa lalu. Dia benar, ini semua adalah masa lalu dan tidak lagi menjadi perhatian kita, jadi tidak perlu khawatir tentang mereka. Kakek Wira menghela nafas dalam-dalam. Namun, Kinan dan Vano tidak benar-benar berpikir begitu. Hal ini belum benar-benar mencapai kesimpulan dan mereka masih berada di dalamnya. Identitas gadis itu dan hubungannya dengan kristal energi masih menjadi misteri. Keluarga Alvarendra mungkin masih memiliki banyak rahasia yang tidak mereka ketahui. Karena itu, mereka harus waspada untuk mengetahui lebih lanjut. Namun, masalah yang paling mendesak adalah mengklarifikasi identitas asli Navita dan Rena. Itu adalah hal terpenting dalam pikiran keluarga Dharmawangsa dan Presiden. Sebenarnya, terlepas dari apa yang mereka katakan, Kinan dan keluarga Dirgantara juga penasaran dengan hasilnya. Mereka semua berasumsi bahwa Navita pasti putri Penatua Dharmawangsa. Karena Rosa adalah seorang Alvarendra, wajar saja jika Navita adalah seorang Dharmawangsa. Namun, yang mengejutkan semua orang, baik Rosa maupun Navita tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Dharmawangsa. Keluarga Dirgantara mengetahui hal ini keesokan harinya. Keluarga Dharmawangsa sengaja mengundang mereka untuk membahas ini. Bahkan Kinan terkejut dengan pernyataan ini. Itu bukan dia. Penatua Dharmawangsa tampaknya menjadi tua dalam semalam. Bukan, tes DNA telah dilakukan 2 kali. Itu benar-benar bukan dia. Kakek Wira terkejut. Jika tidak satu pun dari mereka adalah putri Anda, lalu di mana dia? Polisi sedang menginterogasi Haris saat kita berbicara. Dia menuntut agar kita memberi mereka kebebasan dengan imbalan lokasi gadis itu.
Penatua Darmawangsa meludah dengan cemoohan menyebutkan keluarga musang itu. Dia benar-benar tahu bagaimana bermimpi. Aku lebih baik mati daripada tunduk pada tuntutannya setelah apa yang dia lakukan pada keluargaku. Namun, jika kita tidak menyerah pada mereka, mereka tidak akan pernah menyerahkan lokasi putri kita yang malang, kata Nyonya Tua Darmawangsa dengan air mata berlinang. Sejak kemarin, dia dan Penatua Darmawangsa merasa tidak enak badan. Kecemasan mereka sedikit berkurang ketika mereka berpikir bahwa Navita adalah putri mereka, tetapi pada akhirnya, dia bukan putrinya. Khawatir tentang kemungkinan nasib putri mereka yang terasing, mereka merasa tertekan. Itu seperti pisau yang melayang di atas hati mereka. Kakek Wira sangat marah. Sialan Haris ini, di mana hatinya? Fakta bahwa dia menukar anak-anak ke samping, dia kembali menukar gadis itu dengan anak yatim lain dan memperlakukan Navita yang diadopsi seperti anjing. Semua keluarga Alvarendra pantas mati, tidak satu pun dari mereka punya hati. Kekejaman keluarga Alvarendra benar-benar tidak mengenal batas. Karena mereka menolak untuk membesarkan putri musuh mereka, seperti yang telah dilakukan keluarga Darmawangsa dengan Rosa, mereka membuang bayi perempuan keluarga Darmawangsa untuk yang lain. Bagaimana mereka bisa mengatur sesuatu seperti itu? Saya juga berharap kematian pada mereka semua. Penatua Darmawangsa mendesis, dan saya memperlakukan mereka seperti teman keluarga selama bertahun-tahun, tetapi mereka telah memakan saya hidup-hidup selama ini. Saya benar-benar buta untuk tidak melihat wajah asli mereka. Jika bukan karena penemuan Anda, saya mungkin tidak akan tahu betapa buruknya aku telah gagal dalam hidup. Aku akan mati tanpa mengetahui putri kandungku masih di luar sana menderita dan aku membesarkan putri penjahat itu sebagai milikku. Aku bahkan berencana untuk meninggalkan semua yang aku miliki padanya setelah aku mati. Penatua Darmawangsa cukup marah hingga ingin batuk darah. Dia akan menghantui keluarga Alvarendra bahkan setelah kematiannya. Kebenciannya juga ditujukan pada Rosa dan Chelsea. Dia telah mencurahkan begitu banyak cintanya pada mereka selama beberapa dekade, tetapi dia tidak berpikir itu pantas baginya untuk memperlakukan mereka sebagai kerabat lagi. Kontras itu terlalu menyakitkan baginya untuk ditanggung. Dia telah memberi mereka semua yang dia miliki, tetapi sebagai imbalannya, putrinya sendiri dijual seperti komoditas oleh keluarga Alvarendra. Penatua Darmawangsa merasa hatinya sakit memikirkan tahun-tahun yang telah dia sia-siakan untuk orang-orang yang berasal dari keluarga yang telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menyabot keluarga Darmawangsa. Penatua Dirgantara menghiburnya, Penatua Darmawangsa dan Nyonya Darmawangsa, tolong jangan putus asa. Anda harus berhati-hati untuk menemukan putri kedua keluarga Darmawangsa yang asli. Jangan khawatir, keluarga Dirgantara kami akan membantu pencarian sebagai baik. Jika dia masih hidup, kita pasti akan menemukannya. Penatua Darmawangsa mengangguk. Kau benar, kita harus hidup untuk melihatnya kembali. Tapi, di dunia mana dia bisa berada? Tiba-tiba Kinan berkata, lanjutkan interogasi mereka. Ada begitu banyak orang di keluarga Alvarendra, seseorang pasti tahu sesuatu. Penatua Darmawangsa menatapnya dan mengangguk. Gadis itu benar, kita tidak boleh menyerah dan keluarga Alvarendra tidak akan pernah menggunakan ini sebagai pengungkit. Kita akan menemukan putri kita sendiri dan kita akan menuntut nyawa mereka juga. Kinan mengangguk dalam hati. Dia setuju dengan Penatua Darmawangsa. Mereka tidak akan pernah terpojok dalam negosiasi dengan keluarga Alvarendra. Untuk membiarkan mereka pergi begitu mudah? Mustahil. Mereka melanjutkan percakapan sedikit lebih lama dan Kinan meminta untuk bertemu dengan Rena. Penatua Darmawangsa adalah orang yang baik. Meskipun telah terbukti bahwa Navita dan putrinya bukan keluarganya, dia lebih dari bersedia untuk membuka tangannya untuk menyambut mereka. Dia bahkan mengambil Navita sebagai putri angkatnya.
Sekarang, ibu dan anak perempuannya tinggal di keluarga Dharmawangsa. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk memulihkan diri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.